Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam semuanya. Perkenalkan, saya India Sheni dengan NIM F032116 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pemeriksaan dan juga penyidikan. Pemeriksaan sendiri itu merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan yang lainnya. Tujuan dari pemeriksaan sendiri yakni untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan yang kedua yakni dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dalam proses pemeriksaan sendiri itu terdapat kriteria dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kriteria yang pertama yakni wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang kita kenal dengan restitusi. Ini didasarkan pada pasal 17B. Yang kedua, terdapat data konkret ataupun bukti nyata. Yang ketiga, itu ada SPT ataupun surat pemberitahuan rugi yang berkaitan dengan kompensasi terhadap kerugian fiskal. Secara sederhananya, ini merupakan skema ganti rugi terhadap pembukuan yang didasarkan pada perpajakan yang ada. Untuk kriteria yang keempat, yakni apabila terjadi penggabungan ataupun pembubaran badan yang mana badan ini akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kelima, itu apabila suatu badan itu melakukan perubahan tahun buku, metode, ataupun penilaian kembali aktifannya. Yang keenam, itu apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi telah melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran yang terpilih. Nah, untuk kriteria yang ketujuh yakni memang si wajib pajak yang terpilih untuk proses pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan sendiri itu terdapat jenis-jenis pemeriksaan. Ini didasarkan pada tujuan pemeriksaan sendiri yakni menguji kepatuhan dan juga tujuan lain. Seperti yang tadi telah saya sampaikan. Untuk jenis dalam menguji kepatuhan sendiri itu ada dua jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan kantor dan juga pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor pemeriksa pajak. Sedangkan pemeriksaan lapangan itu merupakan pemeriksaan yang langsung dilakukan di tempat wajib pajak. Nah, untuk jenis pemeriksaan tujuan lain itu seperti halnya jenis pemeriksaan penghapusan NPWP, pengukuhan NPWP atau PKP, pengusaha kena pajak secara jabatan, atau bisa juga pemeriksaan dalam rangka keberatan seperti yang tadi saya telah sampaikan yang kaitannya SPT rugi yang berkaitan dengan kompensasi terhadap kerugian fiskal. Nah, dalam pemeriksaan sendiri itu terdapat ruang lingkup dan juga jangka waktunya. Untuk dua jenis ini, pemeriksaan lapangan dan juga pemeriksaan kantor. Untuk pemeriksaan lapangan, itu terdapat dua jenis pemeriksaan. Ada pemeriksaan lengkap dan juga pemeriksaan sederhana lapangan. Pemeriksaan lengkap itu merupakan pemeriksaan yang menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim untuk dilakukan umum. Secara umum itu dilakukan. Nah, untuk jangka waktunya itu 2 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 bulan. Untuk jenis pemeriksaan yang kedua yakni pemeriksaan sederhana lapangan. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik dengan pembobotan dan juga kedalaman yang sederhana. Nah, untuk jangka waktunya ini hanya 1 bulan saja dan bisa diperpanjang paling lama itu hanya 2 bulan. Untuk jenis pemeriksaan yang kedua yakni pemeriksaan kantor itu hanya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan sederhana dengan jangka waktu hanya 4 minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 minggu saja. Unsur pokok dalam proses pemeriksaan sendiri itu ada 4. Yang pertama ada informasi yang terukur dengan kriteria yang tetap. Yang kedua ada satuan usaha. Jadi ditentukan apakah ini pajak perorangan ataupun pajak badan. Yang ketiga mengumpulkan dan juga mengevaluasi bahan bukti yang telah terkumpul. Dan yang keempat tentunya pemeriksa yang memang telah berkompeten dan juga independen.
Nah, dalam pemeriksaan sendiri terdapat alurnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Di sini dapat kita lihat bersama ya, itu dapat persiapan, pelaksanaan hingga pada pelaporan. Untuk persiapan sendiri ini disiapkan mulai dari rencana pemeriksaan, program pemeriksaan, hingga menyiapkan pada sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan ini yakni dilakukan dengan cara pemberitahuan terkait dengan pemeriksaan lapangan kepada si wajib pajak, kemudian melakukan pertemuan dengan wajib pajak, lalu memeriksa itu ya si wajib pajak, lalu juga bisa meminjam buku catatan atau dokumennya. Nah, apabila terjadi penolakan pemeriksaan ataupun yang bisa melakukan ataupun hambatan-hambatan terkait dengan pemeriksaan ini, si pemeriksa pajak itu memiliki wewenang untuk melakukan penyegelan. Nah, ketika pemeriksaan itu telah terjadi, ini selanjutnya itu dilakukan berupa menerbitkan adanya BAP. Selanjutnya juga SPHP, kemudian minta tanggapan dari si wajib pajak. Kemudian melakukan proses pembahasan akhir dengan si wajib pajak. Ini dilakukan dengan tim Q&A pemeriksaan. Selanjutnya akan didapatkan hasil berita acara pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Kemudian masuk ke dalam proses pelaporan, yakni dituangkan adanya LHP ataupun laporan hasil pemeriksaan, baik dalam bentuk nota perhitungan pajak ataupun surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Selanjutnya ada penyidikan. Sebenarnya apa sih penyidikan? Penyidikan sendiri itu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana bukti ini itu digunakan untuk menciptakan adanya titik terang dari tindak pidana di bidang perpajakan, serta untuk menemukan tersangkanya itu siapa. Penyidikan sendiri itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ataupun DJP, yang mana ini telah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang penyidik antara lain memanggil tersangka ataupun saksi, melakukan pembatasan kebebasan terhadap orang yang dipanggil. Nah, yang ketiga itu melakukan penggeledahan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang mana diduga sebagai bahan bukti. Yang kelima, melakukan penyitaan. Dan yang keenam itu mengambil alih dan atau menyimpan barang-barang tertentu yang dibutuhkan. Nah, penyidikan itu dapat berhenti apabila dalam proses penyidikan tersebut itu tidak terdapat bukti cukup, atau terjadi peristiwa yang mana peristiwa tersebut itu bukan termasuk dalam tindak pidana di bidang perpajakan, atau peristiwanya itu telah kadaluarsa, dan juga tersangkanya itu telah meninggal dunia. Hal ini bisa menyebabkan proses penyidikan itu berhenti. Nah, demikian pemaparan terkait dengan materi pemeriksaan dan juga penyidikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian saya Ibnu Syani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.